Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, tempat sharing, tempat kita bersama-sama belajar mengenai fotografi secara umum, khususnya mengenai microstock, terutama terkait dengan Shutterstock. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, sukses bersama di Shutterstock dan microstock yang lainnya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Gajah Berkokok ingin menyampaikan tentang memotret untuk stok fotografi, khususnya untuk Shutterstock dari sekitar rumah kita saja. Teman-teman, foto yang bisa diterima di Shutterstock secara umum adalah bisa foto apa saja. Bisa kita dapatkan dari tempat yang jauh, tempat yang eksotis, yang bagus-bagus gitu. Tetapi bisa juga kita dapatkan hanya dari sekitar rumah saja. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang tidak punya kesempatan banyak untuk pergi mengeksplorasi banyak tempat, teman-teman masih bisa mendapatkan foto-foto yang diperoleh dari sekitar rumah saja. Ada kemungkinan foto-foto yang hanya diambil dari sekitar rumah kita masih bisa memenuhi standar Shutterstock dan bahkan di-download oleh banyak pembeli. Nah, teman-teman, pada kesempatan sekarang ini kita akan coba praktek langsung di lapangan. Gajah Berkokok akan membawa kamera keluar dari rumah, mencari objek yang menarik yang bisa kita jadikan stok foto dan kemudian kita submit ke Shutterstock. Dalam video ini juga Gajah Berkokok mencoba untuk membuat satu video yang agak berbeda. Jadi nanti kita akan gunakan action cam. Kita akan melakukan perekaman langsung ketika melakukan pemotretan. Selanjutnya nanti akan disampaikan juga foto-foto yang dihasilkan dari proses pemotretan ini. Teman-teman bisa melihat apa yang bisa dihasilkan dari sekedar kita berjalan 5-10 langkah dari luar rumah. Foto-foto apa yang bisa didapatkan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan foto-foto tersebut? Tonton terus. Baiklah teman-teman, kita mulai untuk mencari subjek foto ya di sekitar rumah kita. Ini saya baru keluar dari rumah, ini baru mau buka pintu pagar rumah saya ya. Jadi ini benar-benar di area sekitar rumah gitu ya. Jadi tidak perlu transportasi, tidak perlu waktu banyak, kita coba lihat ada apa. Tapi memang mungkin berbeda ya di setiap tempat masing-masing, tapi intinya adalah kita bisa mencari objek yang ada di sekitar rumah kita gitu ya, untuk kita foto, kemudian bisa menghasilkan foto-foto yang kemungkinan bisa di-upload oleh Shutterstock dan bahkan bisa jadi bisa di-download gitu. Saya relatif beruntung gitu ya, rumah saya agak jauh dari pusat kota. Ini masih ada lahan yang cukup luas dengan tanaman-tanaman. Ada kebun jagung, ada juga kebun kacang gitu ya, pohon pepaya, lalu itu ada terong. Dan ini yang ingin saya potret sekarang teman-teman. Ini ada bunga di pinggir jalan ini, warga ini menanami dengan bunga nih teman-teman. Kebetulan saat ini bunganya ini sedang mekar-mekarnya nih, jadi terlihat indah gitu ya, menarik, warnanya juga sangat eye catching, ini pink gitu. Lalu kemudian sebelah sini ini ada yang berwarna merah juga, lalu sini ada juga beberapa bunga yang lain gitu ya. Tidak cukup banyak, tapi saya kira ini cukup untuk kita bisa mendapatkan beberapa frame yang kemungkinan bisa di-approve oleh Shutterstock. Nah, kita langsung aja teman-teman. Untuk pemotretan kali ini ya, objeknya adalah bunga. Memotret bunga ini bisa melalui dua pendekatan teman-teman. Jadi yang pertama, kita bisa memotret bunga dengan angle ketat ya. Jadi artinya bunga kita potret secara tunggal gitu. Jadi kita potret bunganya satu bunga itu atau dua bunga, secara khusus kita lihat detailnya gitu. Jadi kita potret dengan angle yang relatif ketat. Nah, untuk bisa mendapatkan angle ketat ini, maka yang biasa dilakukan adalah pertama pendekatannya kita bisa gunakan lensa panjang ya, atau orang biasa bilang tele ya, tele lensa atau lensa dengan ukuran focal length besar di atas 50. Bisa pakai lensa 100, 135 gitu ya, 150 atau bahkan 200. Kita ambil dari jarak agak jauh, lalu kemudian kita akan dapat frame yang relatif ketat, satu bunga, dua bunga dengan latar belakang yang relatif lebih blur gitu ya. Jadi ada bokeh di situ.
Nah, bisa juga menggunakan lensa makro. Nah, lensa makro ini sebetulnya lebih cocok untuk memotret frame yang ketat itu tadi. Dengan lensa makro kita bisa memotret lebih dekat ke objek, sehingga memang yang di frame bisa lebih besar gitu ya, memenuhi frame kita gitu. Bisa setengah bunga bahkan gitu ya, yang bisa kelihatan mungkin juga akan menarik. Bisa pada detail-detail tertentu dengan menggunakan bukaan yang lebar, sehingga kemudian fokus pada bagian tertentu saja, bagian yang lain menjadi blur gitu. Itu juga akan menarik. Nah, itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua kita bisa gunakan kalau tidak punya lensa tele atau lensa makro, kita masih bisa gunakan lensa wide ya, atau lensa lebar. Dengan menggunakan lensa wide, nuansa fotonya juga akan berbeda. Kita akan ngambil menjadi lebih lebar lagi. Banyak bunga yang masuk di sini, jadi kelihatan memang seperti sebuah kumpulan bunga gitu. Nah, itu yang akan berbeda nuansanya. Dua-duanya bisa kita lakukan. Nanti kita bisa pilih mana yang paling baik. Itulah yang sebaiknya kita submit ke Shutterstock. Nah, penggunaan dua metode ini sekaligus juga dalam kaitan untuk kita dapatkan beragam foto. Jadi tidak monoton, tidak begitu-begitu saja fotonya, tapi lebih beragam. Kita bisa dapatkan bermacam angle foto, sehingga juga menghindari similar content gitu ya, yang sering kali juga kita di reject oleh Shutterstock gara-gara itu. Nah, oke teman-teman, kita mulai saja. Ini yang pertama, saya menggunakan kamera Sony Alpha 7 seri 2 ya. Saya pakai lensa makro 100 mm. Nah, kita akan coba ambil foto dalam frame-frame yang ketat gitu ya. Nah, ini kita coba, ini menarik, ada bunganya banyak dan sedang mekar. Dengan menggunakan lensa makro kita bisa menyimpan kamera kita lebih dekat dengan objek ya, karena itulah salah satu dari fungsi lensa makro, itu bisa membuat lebih dekat. Maka kemudian ini kita lihat jadi sangat ketat gitu ya. Nah, ini kita fokuskan. Ada satu teori foto paling baik katanya ya, meskipun belum tentu juga, kita fokus pada jarak yang terdekat dengan kita, jangan yang jauh. Ini misalkan ini ada dua ya, ini adalah yang bagian dekat, ini bagian jauh, maka sebaiknya fokus adalah pada bagian dekat ini. Meskipun kita bisa coba dua-duanya, nanti kita bisa bandingkan hasilnya mana yang ternyata lebih baik gitu. Oke, kita coba lagi, fokuskan, bisa pakai manual fokus atau auto fokus gitu. Setelah fokus, hajar aja. Oke, kita coba lihat yang lain ya, angle lain gitu. Selain dalam bentuk landscape tadi, kita bisa memotret secara portrait ya. Oke, kita bisa lihat dalam angle ketat ini, kita fokuskan. Nah, fokusnya kita dapat, hajar aja. Kita bisa sedikit menjauh supaya komposisinya lebih lengkap gitu, tidak kepotong bunganya. Fokus, hajar. Kita bisa juga masukkan ke dalam frame kita tidak hanya satu bunga, tapi beberapa bunga, sehingga menjadi lebih menarik ya. Ada foregroundnya di situ, lalu kemudian juga ada background bunga-bunga yang lain dengan warna yang berwarna, ini menjadi akan menarik. Kita lihat ini misalkan, ini yang bagian depan, kita bisa fokuskan di bagian depan ini. Sementara yang lain di belakang itu menjadi blur. Kita bisa juga bikin secara landscape, agak mundur sedikit supaya bisa masuk banyak. Nah, kita gunakan juga aturan sepertiga, fokus, hajar. Oke, selain sejajar seperti itu, kita juga bisa bikin dengan angle dari atas gitu ya. Ini kita cari bunga yang sempurna kelopaknya, tidak ada yang rusak. Kita bisa ambil dari atas. Misalkan bunga ini yang relatif lengkap gitu ya kelopaknya. Nah, ya kita fokuskan, fokus, hajar lagi. Kita jangan ambil satu saja ya teman-teman, karena memotret makro itu bergeser sedikit saja jarak kita ke titik fokus kita, kemungkinan akan membuat fokusnya bergeser, sehingga fokus yang kita inginkan berubah, tidak di tempat yang kita inginkan tadi, tapi berubah. Nah teman-teman, ini ada yang menarik ini. Selain bunga-bunga ini juga kadang mengundang ya binatang-binatang. Ada belalang, ada capung, kupu-kupu, ada juga lebah gitu ya. Kumbang, ini banyak yang datang ke sini. Ini satu nih, saya melihat ada belalang di sini nih. Belalang kecil di dalam bunga itu, ini juga menarik, bisa kita ambil ya. Jadi ini ada sisi lainnya nih. Selain dari bunganya, juga kita bisa mendapatkan objek lain di dalam bunga itu. Ini ada belalang ya, belalang kecil, kita coba. Terlihat belalangnya, tinggal kita komposisikan nih. Jadi ini fokusnya ada di belalang harusnya. Oke, kita bikin sepertiga. Sudah fokus, kita hajar.
Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini bunga merah juga menarik nih, warna lain. Kita bisa ambil juga bunga warna merah ini, bisa dalam portrait atau secara landscape. Oke, kita lihat angle yang lain ya dari bunga-bunga ini. Ini juga ada yang menarik barangkali. Nah, 3 bunga sekaligus, 4 bunga itu bisa lebih menarik. Ada komposisi yang berbeda-beda juga yang bisa kita dapatkan ya. Oke, kita coba lihat lagi. Ini ada yang menumpuk 3. Saya kira juga akan menarik. Kita bisa ambil dari atas. Fokus pada bunga terdekat. Hajar saja. Agak lebih tinggi sedikit supaya bisa masuk semua kelopak bunganya ya, 3-3-nya ini. Jadi kita bisa atur jarak ya, karena ini adalah lensa fix. Jadi yang bisa diatur adalah jarak kamera atau jarak lensa ke objek ya. Oke, kalau sudah fokus, komposisi sudah oke, pijit shutter. Nah, satu yang juga bisa kita mainkan adalah bukaan ya. Tadi saya pakai bukaan f7.1. Kita coba agak perbesar bukaannya. Nanti akan ada tingkat bokeh yang berbeda nih. Dan juga titik fokusnya menjadi lebih kecil, lebih sempit gitu ya. Yang fokusnya menjadi lebih sedikit. Kita coba ambil lagi. Oke, itu pemotretan dengan komposisi yang ketat ya. Jadi memotret 1 bunga, 2 bunga gitu. Bahkan kita memotret detailnya. Nah, sekarang kita bisa coba metode yang kedua, memotret dengan menggunakan lensa yang lebih lebar ya. Mungkin teman-teman tidak punya lensa yang panjang, jangan khawatir. Kita bisa juga memotret dengan lensa yang lebih lebar. Mari kita coba. Nah, sekarang saya sudah mengganti lensa. Ini saya sekarang menggunakan lensa dari Canon juga, 17-40 mm ya. Jadi ini lensa wide, jadi biasa dipakai untuk memotret landscape sebetulnya ya. Tetapi bisa juga untuk memotret objek seperti bunga ini. Jangan khawatir, ini juga bisa kita pakai. Nah, ini menarik nih. Ada kupu-kupu nih sedang menghisap madunya. Cuman memang memotret kupu-kupu ini harus sabar teman-teman, karena dia gampang berpindah ya. Kita bergerak sedikit, dia akan berpindah. Ini juga ada kucing sedang mengejar kupu-kupu itu tuh. Loncat dia. Waduh, bunganya rusak gara-gara si kucing. Oke, kita coba memotret menggunakan lensa lebar. Nah, kita lihat bunga yang banyak ya kalau untuk lensa lebar. Jadi harus yang paling baik kelihatannya adalah ketika ada bunga-bunga yang mengumpul banyak gitu. Jadi kita memotret banyak bunga sekaligus, kan tadi lensanya lebar. Saya pakai di 35 nih ya. F-nya saya pakai yang paling kecil supaya ada bokeh. Jadi ini maksimal adalah F4. Saya pakai di F4. Kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Nah, kita fokus pada salah satu bunga yang paling dekat tadi ya. Maka bunga yang jauh akan lebih blur karena tadi kita pakai F4 ya. Oke, kita bisa juga ambil dari atas teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan jaraknya ini tidak sedekat dengan lensa makro tadi ya. Oke, kita bisa juga bikin komposisi yang lain ya. Jadi bisa portrait seperti tadi, bisa dari atas, bisa posisi sejajar gitu ya. Jadi ini banyak sebetulnya yang bisa kita komposisikan. Bahkan kita bisa ngambil dari bawah nih teman-teman. Kita coba lihat yang banyak bunganya ya. Kita coba eksperimen ya. Kita ambil dari bawah. Kita cari yang bunganya banyak. Mungkin saja nih kita coba masukkan saja ini ke dalam bunga-bunga ini. Kita lihat nanti akan seperti apa hasilnya ya. Oke, kita gunakan dengan focal length terlebar ya, 17. Kita ambil dari bawah ini. Apa yang bisa didapatkan. Cukup menarik ya. Ada cahaya matahari juga dari sebelah sana. Nah, coba kita bikin lagi ya teman-teman. Ambil dari bawah, shoot. Nah teman-teman, kelihatannya kita sudah punya cukup banyak frame ya yang kita dapatkan dari bunga-bunga ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan beberapa frame yang layak ya, bisa kita submit ke Shutterstock. Sementara saya cukupkan dulu di sini. Saya kembali ke rumah ya. Hanya 5 langkah saja. Ini kayak lagunya Wood Permatasari nih, pakai 5 langkah. Jadi ini 5 langkah ke objek foto. Terima kasih.
Nah, demikianlah teman-teman video untuk kali ini. Bagaimana kita memotret di sekitar rumah kita untuk mendapatkan stok foto yang kemudian bisa memenuhi standar Shutterstock, lalu kemudian bisa kita upload, kita submit, mudah-mudahan ada banyak yang download. Demikian saja barangkali teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jika memang teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan di subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk mengklik tombol share dan like-nya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian saja, tetap bersemangat, tetap sehat, tetap berkarya. Salam Gajah Berkokok.